Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menerangkan learning journal tentang peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Sebelum membahas lebih jauh, perkenalkan saya Raisa Rusmiati Nur, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 tahun 2021 dari Angkatan 14 kelompok 4 dengan nomor daftar hadir 39. Dalam materi learning journal kali ini, kita akan membahas tentang peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah manajemen ASN, yang kedua, pelayanan publik, dan yang terakhir, Whole of Government, atau biasa disingkat dengan WOG. Tujuan pembelajaran kali ini untuk membekali peserta pelatihan CPNS dengan pengetahuan dan kedudukan peran PNS untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana pelayanan, pelaksana kebijakan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Pembahasan pertama adalah manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam manajemen ASN terdapat peran dan tugas ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik ASN, juga terdapat merit system, yang mana merit system adalah suatu kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membeda-bedakan. Sebagai seorang dokter dan juga seorang ASN, saya harus tetap melakukan pelayanan seperti halnya pelayanan kesehatan, tidak membeda-bedakan pasien dari latar belakangnya. Menjunjung tinggi kode etik ASN juga tidak mengesampingkan kode etik profesi saya sebagai dokter. Yang selanjutnya adalah membahas tentang pelayanan publik. Pelayanan publik adalah berbagai macam kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan atas kebutuhan masyarakat. Terdapat 3 unsur dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah organisasi penyelenggara, penerima layanan, dan yang terakhir adalah kepuasan pelanggan. 3 unsur ini adalah patokan keberhasilan dalam pelayanan publik. Terdapat prinsip-prinsip dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah partisipasif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan partisipasif. Dalam halnya memberikan pelayanan sebagai seorang ASN dan juga seorang dokter, prinsip-prinsip inilah yang harus ditanamkan, seperti transparan dan tidak diskriminatif dalam pelayanan kesehatan pada pasien. Juga menanamkan nilai-nilai aneka sehingga menjadi pribadi yang akuntabel. Materi terakhir yang dibahas dalam agenda ini adalah Whole of Government, atau yang biasa disebut dengan WOG, adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya-upaya kolaboratif berbagai instansi atau pihak untuk mencapai tujuan. Ada 4 prinsip dalam pelaksanaan WOG. Yang pertama, integrasi dalam pelaksanaan pekerjaan. 2, koordinasi dan kolaboratif. Ketiga, satu tujuan dalam pekerjaan. Dan yang keempat, mengurangi ego sektoral. Praktek dalam pelayanan WOG terbagi menjadi bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Adapun pola pelayanannya, pelayanan satu atap, pelayanan satu pintu, pelayanan elektronik, pelayanan terpusat, dan yang terakhir, pelayanan teknik fungsional. Dalam penerapannya di rumah sakit, sebagai seorang dokter, saya harus berkoordinasi dan berkolaboratif dengan tenaga medis lain, sehingga terciptanya tujuan yang sama. Dalam hal ini,
pelayanan yang diberikan di rumah sakit adalah pelayanan jasa, sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan atau pengguna jasa. Nah, itulah Learning Journal dari Agenda 3, materi pembelajaran pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3. Semoga video Learning Journal ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.